sudah ditindas habis berkali-kali. Karena peradaban takkan pernah mati, walau diledakan dia jantung diobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Perjuangan, Prodi Agribisnis Angkatan 2022. Di sini kami mau menyelesaikan tugas penyuluhan dan komunikasi pertanian. Penyebab alih fungsi lahan sawah dapat pula terjadi secara gradual. Ketika alih fungsi secara gradual lazimnya disebabkan fungsi sawah tidak optimal. Umumnya hal seperti ini terjadi akibat degradasi mutu irigasi atau usaha tani padi di lokasi tersebut tidak dapat berkembang karena kurang menguntungkan. Alih fungsi secara instan pada umumnya berlangsung di wilayah sekitar urban, yaitu berubah menjadi lokasi pemukiman atau kawasan industri. Proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Setidaknya ada 3 faktor, yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan faktor kebijakan. Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi, maupun ekonomi. Faktor internal ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. Faktor kebijakan yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian, kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu, terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran dan akurasi objek lahan yang dilarang dialih fungsi. Paling tidak ada 3 faktor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang merupakan determinan alih fungsi lahan sawah, yaitu kelangkaan sumber daya lahan dan air, dinamika pembangunan, peningkatan jumlah penduduk, membagi faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan dalam kaitannya dengan petani, yaitu faktor tidak langsung dan faktor langsung. Faktor tidak langsung antara lain perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi, dan konsistensi implementasi rencana tata ruang, sedangkan faktor langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan kebutuhan lahan untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman, dan sebaran lahan sawah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat petani sebagai pilihan alokasi sumber daya melalui transaksi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi petani, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan kemampuan ekonomi secara keseluruhan, serta pajak tanah, harga tanah, dan lokasi tanah, sehingga diperlukan kontrol agar sesuai dengan rencana tata ruang. Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang selama ini masih diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Karena sektor pertanian mampu memberikan pemulihan dalam mengatasi krisis yang terjadi di negara Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia diandalkan karena dapat membantu mengatasi krisis lahan pertanian yang berdampak dari alih fungsi lahan. Area sawah yang berubah fungsi setiap tahun akan mengaruhi produksi padi. Kehilangan lahan pertanian produksi menyebabkan kehilangan hasil pertanian permanen. Jika kondisi ini tidak terkendali, produksi akan terus berkurang dan mengancam ketahanan pangan. Ini adalah penyebab Indonesia masih jauh dari harapan dalam sektor pertanian. Penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian, terutama lahan pada sawah, telah berlangsung sejak dasawarsa ke-90-an. Selama ini berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan sawah sudah banyak dibuat. Setidaknya ada 10 peraturan atau perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah ini. Salah satunya adalah pelanggaran alih fungsi lahan sawah, irigasi teknis untuk non-pertanian. Namun peraturan-peraturan tersebut terkesan tumpul karena peraturan-peraturan tersebut terkesan bertentangan dengan fenomena alih fungsi lahan yang tidak mungkin dihindari selama pertumbuhan ekonomi masih merupakan tujuan pembangunan. Selain itu, upaya tersebut belum mampu menegakkan laju alih fungsi lahan sawah yang masih cukup besar, bahkan semakin merambah ke lahan sawah irigasi teknis yang sangat potensial. Seperti yang dikemukakan oleh Sunito L. pada tahun 2005, juga menjelaskan bahwa dari isi penawaran dapat berupa insentif kepada pemilik lahan, sedangkan dari sisi permintaan dapat
dilihat melalui peningkatan efisiensi kebutuhan lahan non-pertanian, sehingga tidak ada tanah yang sia-sia. Mengembangkan prinsip hemat lahan untuk kawasan industri, perumahan, dan perdagangan. Kemudian mengarahkan kegiatan alih fungsi tanah pertanian untuk membangun kawasan industri, perumahan, dan pertanian. Kemudian mengarahkan kegiatan alih fungsi perdagangan dan perumahan pada kawasan yang kurang produktif. Selanjutnya dengan membatasi luas tanah yang dapat dialih fungsi di setiap kabupaten atau kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan pangan mandiri, serta dengan menetapkan kawasan pangan abadi yang tidak boleh dialih fungsi dengan pemberian insentif pada pemilik tanah.